Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas EKIS 2D. Nah, saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Yayin Palopo, tepatnya di sini. Langsung saja ke pembahasan. Nah, pembahasan yang saya akan bawa yaitu stakeholders dalam perusahaan. Nah, konsep stakeholders dalam perusahaan. Stakeholders dalam arti luas. Stakeholders ini adalah kelompok atau individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dalam organisasi, atau mereka dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Sedangkan arti sempit stakeholders adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki ketergantungan terhadap kelangsungan hidup kepada stakeholders. Menurut Carlson, stakeholders ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah stakeholders primer. Stakeholders primer ini merupakan pihak di mana tanpa partisipasi organisasi yang tidak bertahan lama. Yang kedua yaitu stakeholder sekunder. Nah, stakeholder sekunder ini didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan dan tidak terlibat di dalam transaksi perusahaan dan tidak begitu penting di dalam kelangsungan hidup perusahaan. Adapun siklus stakeholders dalam perusahaan ada 4. Yang pertama adalah identifikasi stakeholders, yang kedua analisis stakeholders, yang ketiga strategi manajemen stakeholders, yang keempat review strategis manajemen stakeholders. Selanjutnya, identifikasi dan kategori stakeholders di dalam perusahaan. Nah, identifikasi stakeholder sendiri adalah kelompok atau individu yang dukungannya sangat penting di dalam kesuksesan suatu organisasi. Adapun kategori dalam stakeholders itu ada 8. Yang pertama adalah customer atau konsumen. Nah, customer ini adalah orang-orang dalam organisasi yang diberikan produk dan layanan yang dimiliki. Yang kedua adalah partner atau mitra. Nah, partner ini adalah orang yang bekerjasama di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah supplier atau penyalur. Nah, supplier ini adalah orang yang menyediakan barang dan jasa di dalam perusahaan. Yang keempat adalah regulator atau pemerintah. Nah, regulator ini adalah badan yang menetapkan aturan dan perundangan di dalam suatu organisasi. Yang kelima ada employer. Nah, employer ini adalah pekerja. Employer adalah orang yang bekerja di dalam perusahaan. Yang keenam itu manajer atau pengelola. Nah, manajer ini adalah orang yang mengatur dan mengelola bisnis di dalam suatu organisasi. Yang ketujuh ada owner atau pemilik. Nah, owner ini adalah orang-orang yang memiliki bisnis komersial. Yang kedelapan ada kompetitor atau pesaing. Nah, kompetitor ini adalah pesaing di dalam suatu bisnis yang memiliki dampak yang sangat besar oleh perusahaan.
employers, owners, dan manager itu termasuk ke dalam internal stakeholders. Sedangkan suppliers, security, government, creditors, stakeholders, dan customer itu termasuk ke dalam external stakeholders. Selanjutnya yaitu analisis stakeholders. Nah, analisis stakeholders sendiri ini memiliki tujuan, yaitu menggalang kerjasama terhadap stakeholders dan tim di dalam perusahaan, sehingga mereka ini saling bekerja sama untuk mencapai kesuksesan di dalam satu organisasi. Adapun tahapan stakeholders analysis. Yang pertama, mengidentifikasi semua stakeholders baik internal maupun eksternal. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebijakan stakeholders. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan stakeholders. Yang keempat yaitu mengidentifikasi area konflik antara stakeholders, organisasi dan stakeholders. Yang kelima adalah menyeimbangi stakeholders. Yang keenam ada menyelaraskan strategis di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu matriks stakeholders analysis. Nah, bisa dilihat di sini gambar matriks stakeholdersnya. Sedikit saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor ini adalah kelompok yang tidak secara aktif aktif di dalam kelangsungan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah keep status fit. Nah, keep ini adalah kelompok yang memiliki wewenang di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada CAP Informat. Nah, CAP ini adalah kelompok yang dipengaruhi oleh proyek, tetapi tidak memberikan dampak yang sangat besar terhadap proyek. Yang keempat ada manajer closely. Nah, manajer closely ini merupakan orang yang memiliki bisnis dan memiliki jabatan di dalam satu perusahaan. Sekian dari pembahasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya video ini, karena like, comment, dan subscribe kalian itu sangat bermanfaat untuk nilai UAS saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.